Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan dari mata kuliah mikrokontroler berkenaan dengan materi analog to digital converter. Nah, jadi apa sih analog to digital converter? Digital converter itu, jadi sebentar. Nah, ini ada dasar teori dari ADC itu sendiri. Jadi pada mikrokontroler Arduino itu memiliki fasilitas ADC, analog to digital converter. Nah, di sini nanti saya akan mensimulasikan hasil dari pengubahan data analog ke digital converter itu menggunakan mikrokontroler Arduino. Jadi berfungsi untuk merubah data analog menjadi data digital. Nah, data analog tersebut itu perlu dirubah ke data digital dikarenakan sistem mikrokontroler Arduino itu yang dapat dibaca dan dieksekusi hanya berupa data digital saja. Oleh karena itu, semisal ada data yang masih berupa data analog, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi data digital, baru kemudian dapat diproses oleh mikrokontroler Arduino. Jadi di sini input dari data analog ataupun input tegangan kan berarti itu tidak bisa langsung masuk ke dalam Arduino atau bisa langsung diproses kayak gitu. Berarti harus dikonversikan terlebih dahulu untuk ke dalam data digital biar dapat dibaca oleh mikrokontroler ataupun mikroprosesornya. Nah, salah satu parameter yang mempengaruhi ketelitian proses dari pengkonversian data ADC adalah besar resolusi bit pada ADC tersebut. Jadi resolusi yang ada di ADC itu terdapat sebesar 8 bit dan juga 10 bit. Dan untuk resolusi 8 bit ini akan memiliki output 8 bit data digital. Berarti 8 bit ini memiliki kapasitas data digital maksimal 255. Itu berarti 255 kan 2n-1. Nanti dari 8 bit itu 2n-1 itu akan didapat 255. 2n pangkat berapa kayak itu biar sampai ke 8 bitnya. Dengan rentang nilai dari 0 sampai 255 dengan ketelitian sebesar 5 volt dibagi 255 menjadi hasilnya adalah 19,6 mV per 1 bit. Nah, sebetulnya nilainya ini kalau 5 volt dibagi 255 itu tidak langsung milivolt, berarti harus dikalikan 1000 biar mendapatkan hasil 19,6 mV per 1 bitnya gitu. Berarti antara 255 ini 1 bitnya adalah tegangan analognya adalah sebesar 19,6 mV dengan resolusi 8 bit. Nah, kemudian selanjutnya itu resolusi 10 bit. Resolusi 10 bit ini memiliki output 10 bit data digital, berarti memiliki 1023 data digital maksimalnya gitu. Berarti kan 2 pangkat n berapa gitu sampai 1023 gitu. Berarti dari 10 bit itu nanti jumlahnya adalah 1023. Dengan rentang nilai dari 0 sampai 1023 dengan ketelitian sebesar 5 volt dibagi 1023 menghasilkan tegangan sebesar 4,88 mV per 1 bit. Jadi ini dari tingkat ketelitiannya itu lebih tinggi yang 10 bit dikarenakan nanti yang dibaca itu data bitnya per 1 bitnya itu makin kecil, dari range-nya itu 4,88 mV bukan 19,6 volt. Itu buat resolusi 8 bit. Untuk resolusi 10 bit ini kan kecil, 4,88 mV per 1 bitnya. Berarti ntar pembacaan dari tiap-tiap bitnya akan semakin teliti gitu. Atau dapat dikatakan 10 bit ini lebih baik gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pengkonversian dari perhitungan nilai analog tegangan input menjadi nilai digital gitu. Misal katakanlah di sini yang nomor 1 ini. Pada sebuah ADC dengan resolusi 8 bit mendapatkan tegangan input yang masuk ke jalur ADC sebesar 3 volt. Nah, ini berarti tegangan input ke jalur ADC-nya atau ke Arduino-nya itu katakanlah di pin analog kayak gitu. Analog 0, analog 1 sampai analog 5 itu ya. Sebesar 3 volt. Maka hasil konversi nilai digital dapat dihitung ketelitian ADC resolusi 8 bit.
sama dengan 19,6 mV per bitnya. Berarti ini menggunakan resolusi 8 bit ya, dengan inputan 3 volt. Berarti kan 255 tadi yang digunakan jika menggunakan resolusi 8 bit. Tegangan input 3 volt sama dengan 3000 mV. Kemudian maka nilai hasil ADC adalah 3000 dibagi dengan resolusinya tadi. Resolusinya berapa? 8 bit sebesar 19,6. Jadi akan dihasilkan 153,061 dan ini dibulatkan menjadi nilai 153. Oke, untuk yang kedua yaitu menggunakan resolusi 10 bit. Nah, berarti resolusi 10 bit ini mendapatkan data digital sebesar 1023 tadi. Dengan tegangan input jalur ke ADC semisal 3 volt, maka hasil konversi digital dapat dihitung dengan ketelitian resolusi 10 bit. Berarti sama dengan 4,8 mV per bitnya kan. Untuk tegangan input tadi masih sama menggunakan 3000 mV atau 3 volt. Maka nilai ADC-nya adalah 3000 dibagi dengan tingkat resolusinya tadi 4,88. Akan didapat sebesar nilai digitalnya yaitu 614. Gitu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini ini ADC pada Arduino Uno. Berarti besar data yang ada di Arduino itu resolusinya 10 bit. Jadi nanti yang dipakai adalah resolusi 10 bit. Jadi kita nggak pakai 8 bit. Berarti nanti buat tegangan inputnya dibagikan dengan resolusi 10 bit, berarti 4,88. Waktu konversi yaitu selang selama 65 sampai 260 mikrosecond. Input ADC 0 sampai 5 volt. Nah, input ADC-nya sendiri ini dari pin analognya itu terdapat 6 channel pin input ADC dari A0 sampai A5. Terdapat total 6 channel pin input. Nah, kemudian di sini ADC pada Arduino yaitu perintah untuk pembacaan program baca data ADC yaitu dimasukkan ke dalam fungsi analog read. Nah, analog read dari pin channel yang keberapa? Tadi misal katakanlah dari pin channel A0, berarti pin channel ini diinisialisasikan ke dalam sebuah variabel apa kayak gitu, akan dimasukkan dalam fungsi analog read ini gitu. Nah, misal ini A0 berarti dimasukkan ke analog read-nya. Nah, ini ketika ditambahkan sebuah variabel integer pin ADC, variabel pin ADC sama dengan A0, pinnya keberapa. Kemudian hasil baca gitu. Hasil baca ini digunakan sebagai variabel penampung dari hasil analog read dari pin A0, pin ADC-nya ya, terletak pada A0 itu tadi ini ya. Nah, kemudian ini ada sebuah latihan akses ADC dengan simulasi Proteus. Dan untuk komponennya di sini yaitu yang pertama terdapat LCD, kemudian di sini ada microcontroller Arduino. Kemudian untuk pembacaan dari data analog tersebut agar bisa didapat bervariatif ataupun datanya bisa digeser nilainya itu menggunakan potensio. Jadi mungkin untuk wiringnya seperti yang ada di materi ini yaitu pin yang dimasukkan ke potensio data ADC-nya yaitu ke A0. Untuk wiring potensionya satu terhubung ke sumber tegangan 5 volt, satunya ke ground. Dan juga jangan lupa dihubungkan dengan voltmeter agar bisa digunakan sebagai acuan tegangan berapa kayak gitu ketika potensio ini digeser. Nah, ini komponen yang digunakan Arduino Uno, LCD, potensio, kemudian DC voltmeter. Konfigurasinya jalur ADC gunakan channel 0 atau A0. Untuk tegangan input ADC didapat dari hasil pembagian tegangan pada potensiometer. Kemudian 3 hasil baca ADC ditampilkan pada LCD. Nah, berarti nanti data dari ADC-nya ini akan dibaca oleh LCD-nya, akan ditampilkan di LCD. Ketika sumber tegangan sekian akan ditampilkan nilai ADC sekian gitu. Mungkin nanti akan dibuktikan dengan sebuah perhitungan juga bahwasanya pengkonversian oleh microcontroller ini oleh simulasi ini
akan dibuktikan secara manual kayak gitu, secara manual mengenai perhitungan kayak gitu. Berarti kan tadi kayak katakanlah contoh perhitungannya itu resolusi bit yang ada di Arduino ini kan sebesar 10 bit, berarti menggunakan 1023 dengan Vref-nya tadi 5 volt bagi 1023 tadi didapatkan sebesar 0,488 mV gitu kan. 0,488 mV tadi itu dibagi kembali dengan tegangan yang ada yang terdeteksi oleh voltmeter yang terhubung ke potensionya gitu. Nah, berarti misal katakanlah di sini 2 volt berarti 2000 mV dibagi resolusi 10 bitnya itu tadi. Nah, ini untuk contoh programnya. Contoh program akses ADC. Dan ini untuk contoh programnya sendiri saya sudah buat. Ini. Akses akses ADC dengan potensio. Yang pertama yaitu jangan lupa diincludekan sebuah library wire.h, yaitu sebagai pengaktifasian jalur I2C, karena di sini saya menggunakan I2C. LCD yang tertampil di sini saya menggunakan I2C agar terlihat lebih ringkes kayak gitu. Maaf. Nah, kemudian diincludekan juga library dari Liquid Crystal PCF 8574. Ini adalah dari library I2C-nya. Kemudian diinisialisasikan oleh variabel LCD pada Liquid Crystal PCF 8574 dengan alamat sebesar 0x20. Dan ini alamat ini didapat oleh I2C Finder. I2C Finder akan dideteksi bahwasanya dari modul I2C PCF 8574 ini beralamat 0x20. Kemudian definisi pin ADC-nya. Nah, pin ADC ini didefinisikan ke pin A0. Tadi kan yang terletak di A0. Ini terletak di A0 yang tengah. Sebentar. Nah, kemudian di sini ada penampungan variabel integer hasil baca ADC sama dengan 0. Nah, hasil baca ADC ini nilai awalnya adalah 0. Kemudian di sini ada void setup. Nah, di void setup di declare bahwasanya LCD.begin dimulai LCD, yaitu ukuran dari LCD-nya sebesar 16 kali 2 gitu. Berarti kan 16 kolom kali 2 baris. Kemudian wire.begin transmission ini untuk pengaktifasian I2C-nya ke alamat yang keberapa. Kemudian di set backlight-nya menjadi 255 untuk tingkat kecerahan ataupun kontrasnya. Kemudian yang pertama di clear terlebih dahulu, di set kursor untuk pemunculan kalimat latihan Arduino ini, di set kursor kembali untuk baris yang kedua akses ADC, kemudian di delay selama 1000 milisecond. Nah, kemudian di sini selanjutnya di void loop atau fungsi looping. Nah, itu di sini di void loop penampungan dari hasil baca ADC tadi yang nilai awalnya 0 itu akan menampung sebuah fungsi analog read dari pin ADC-nya. Nah, pin ADC tadi kan terletak di pin A0. Pin A0 ini masuk ke dalam fungsi analog read. Berarti kan nanti yang dibaca adalah hasil baca ADC-nya. Pin ADC ini dibaca ke pin A0 ini yang sudah masuk ke dalam fungsi analog read. Berarti kan dibaca secara analog kayak itu. Biar di microcontrollernya itu langsung mengkonversikan sebuah data analog dari pin ADC A0 menjadi data digital itu yang ditampung dalam sebuah variabel hasil baca ADC. Kemudian hasil ini akan ditampilkan ke LCD. Nah, akan ditampilkan ke LCD itu dengan cara seperti berikut. LCD-nya kemudian di clear terlebih dahulu, berarti kan dihapus untuk pembacaan LCD yang sebelumnya tadi, penampil karakter yang sebelumnya tadi.
dan di set dari baca ADC-nya. Nah, ini disenterkan tengah, berarti kan kolomnya keempat. Kolom keempat baris yang ke-1. Ini kolom kelima baris yang ke-1. Baca ADC, diprintkan baca ADC untuk kemudian di set kursor kembali untuk baris yang kedua adalah LCD.print nilai ADC. Nilai ADC dibaca LCD print kembali untuk membaca hasil baca ADC-nya. Berarti nilai ADC nanti tertera adalah baca hasil baca ADC. Setelah string nilai ADC, kemudian value-nya dari analognya di sebelahnya itu berdasarkan dari analog grid gitu. Kemudian di sini ada selang selama 500 milisecond. Jeda selama 500 milisecond ini untuk menunda dari pembacaan ADC-nya. Itu berarti untuk pembacaan ADC-nya ntar ketika digeser perubahan dari nilai ADC-nya itu jeda selama 500 milisecond. Baik, mungkin di sini saya langsung mensimulasikan di program Proteus. Oke, untuk wiringnya sama kayak yang di materi, akan tetapi di sini saya menggunakan I2C untuk piranti perantara antara LCD ke microcontrollernya agar terlihat lebih ringkas gitu. Nah, di sini didapat sebesar tegangan 0,2 terbaca oleh LCD, yaitu nilai ADC-nya adalah 41 gitu. Nah, semisal katakanlah di sini saya geser potensionya menjadi sebesar 0,5. Nah, 0,5 di sini terbaca yaitu nilai ADC-nya adalah 102. Dan mungkin bisa dibuktikan dengan sebuah perhitungan ya, bahwasanya perkonversian dari microcontroller ini apa benar gitu. Untuk tegangan 0,5 volt nilai pengkonversian digitalnya itu didapat 102. Berarti untuk perhitungan manualnya resolusi tadi sebesar 1023 kan. Untuk tegangan tegangan input analognya ini 0,5 berarti 500 mV. Nah, 500 mV dibagi dengan resolusinya tadi 1023 VRF 0,488. Dibagi 0,488 hasilnya adalah 102 gitu. Berarti dari perhitungan dengan perhitungan manual dengan pembacaan pengkonversian proses di microcontroller ini sama. Itu. Baik, mungkin saya bisa geser dari nilainya mungkin 1 volt berarti 1000 mV, didapatkan nilai ADC 205. Dan saya geser kembali. Nah, ini 1,35 volt atau 1350 mV, didapat nilai ADC-nya sebesar 276. Dari misal di sini katakanlah saya maksimalkan untuk potensionya ke 5 volt, nanti akan terbaca berapa di ADC-nya. Nah, di sini dibaca 1023. Berarti bahwasanya dibuktikan untuk maksimal resolusi 10 bit yang ada di microcontroller itu sebesar 1023. Itu berarti 10 bit adalah 1023 dengan tegangan yang diinputkan oleh ADC yaitu sebesar 5 volt. Berarti dibaca adalah 1023. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaplikasian dari analog to digital converter. Pengaplikasiannya sendiri di sini yaitu untuk pembacaan suhu ruangan dengan menggunakan sensor suhu LM35. Jadi input yang tadi yaitu bahwasanya kita menggunakan potensiometer. Jadi untuk sekarang pengaplikasian dari ADC-nya sendiri itu langsung menggunakan inputan berupa suhu, itu berupa data analog yang dibaca itu dari suhu itu. Dan ini menggunakan sensor suhu LM35. Dan untuk wiringnya sendiri di sini masih menggunakan aplikasi Proteus wiringnya. Nanti mungkin bisa disimulasikan menggunakan software Proteus.
satunya hardware yang digunakan yaitu satu menggunakan Arduino Uno, masih sama menggunakan microcontroller tersebut. Terus LCD sebagai penampil dari pembacaan data ADC dan juga suhu ruangannya. Kemudian di sini ada sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35. Kemudian di sini ada voltmeter sebagai pendeteksian sebuah tegangan berapa kayak gitu. Tegangan yang dihasilkan oleh data analog pada sensor suhu LM35 gitu. Mungkin yang selanjutnya yaitu ini pengkonversian nilai ADC ke nilai suhu. Perhatikan tadi setelah dikonversi nilai ADC-nya ketika menggunakan potensiometer itu langsung ditampilkan ke dalam LCD. Nah, ini ditambahkan kembali dengan pembacaan sebuah suhu. Berarti kan nilai ADC-nya tersebut dikonversi ke suhu. Berarti setelah nilai dari ADC-nya itu didapat, kemudian harus diubah ke dalam satuan Celcius kayak gitu, berarti ke suhu. Nah, ini hasil pembacaan dari sensor suhu LM35 masih berupa data ADC. Untuk dapat diketahui dalam nilai suhu Celcius, maka nilai ADC tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu. Berarti di sini pengkonversiannya itu menggunakan metode analisa regresi untuk mencari nilai faktor kalinya. Nah, metode analisa regresi ini digunakan faktor kali itu pengecekannya itu biasanya dengan dibandingkannya dengan suhu seharusnya, suhu yang sebenarnya dengan nilai ADC-nya. Nah, nilai ADC-nya itu ketika suhu yang sebenarnya berapa, nilai ADC-nya berapa itu nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah metode analisa regresi. Dan untuk nilai konstanta faktor kali yang sudah dapat digunakan untuk mengkonversi nilai ADC menjadi nilai derajat Celcius gitu. Nah, untuk analisa regresi, semisal data sebagai berikut. Berarti kan nilai ADC ini tertera seperti pada tabel yang ada di materi ini. Kemudian suhu yang seharusnya itu sekian, 029. Berarti ketika suhunya seharusnya 2, nilai ADC-nya 25. Suhu seharusnya 9, nilai ADC-nya 110. Dan ini suhu seharusnya ini nanti dapat dilihat pada sensor suhu LM35 yang ada di Proteus ini. Nah, ini ada fitur untuk melihat suhu yang dideteksi oleh LM35 sebesar semisal katakanlah di sini 40 kayak gitu. 40 derajat, berarti ntar yang terbaca ke LCD harus 40 derajat kayak gitu. Ketika 35 derajat yang tertera pada LM35, berarti di LCD harus tertampil sebesar 35 derajat. Nah, setelah diketahui dari suhu sebenarnya, kemudian dimasukkanlah ke dalam tabel ini suhu sebenarnya, katakanlah di set 2 kayak gitu. Di set 2 kemudian dibaca nilai ADC-nya itu berapa yang ada di sini. Nilai ADC berapa gitu. Nanti mungkin akan tertampil ketika saya mensimulasikan pada materi tugas kali ini gitu. Oke, nah ini kemudian analisa regresi ini menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu buka menu data, kemudian data analisis, pilih regression, input Y adalah nilai suhu yang seharusnya, kemudian input X adalah nilai ADC rentangnya 1 sampai 10. Nah, rentangnya 1 sampai 10 ini berarti pengambilan datanya 1 sampai 10 gitu ya. Maka nanti ketika regresi ini sudah didapatkan, nah yang diambil adalah sebuah intercept dan juga X variabelnya. Intercept ini digunakan buat faktor maksud saya X variabel ini digunakan sebagai faktor pengkali dari nilai ADC-nya. Nah, ini berarti faktor pengkalinya 0,1019. Berarti yang didapat ini X variabelnya. Kemudian ditambah dari interceptnya didapat minus 2,205 sekian gitu. Berarti nanti ditulis kayak gini. Dan ini adalah sebuah rumus untuk pengkonversian dari nilai ADC ke dalam Celcius ke suhu gitu. Berarti nilai ADC yang dibaca, kemudian dari hasil regresi dikalikan sebuah X variabelnya, ditambahkan dari intercept
minus 2,205 gitu. Oke, nah di sini terdapat sebuah tugas yaitu baca data ADC dari sensor suhu LM35 dari range nilai rentang 10 sampai 100 derajat Celcius. Buat data tabel dengan interval nilai pembacaan 5 derajat Celcius. Berarti di sini rentangnya penjumlahan dari suhunya itu adalah 55 gitu. Oke, mungkin di sini saya lanjut ke dalam program yang sudah saya buat. Program yang sudah saya buat untuk aplikasi ADC menggunakan sensor suhu yang dibaca oleh LCD. Untuk rangkaiannya ini, nah di sini untuk rangkaiannya saya masih menggunakan LCD yang menggunakan perantara interface menggunakan I2C, yaitu yang terhubung ke Arduino agar terlihat lebih ringkas ya. Nah ini LCD, kemudian I2C, microcontroller Arduino. Nah di sini terdapat LM35 nya tadi. Kemudian voltmeter, jangan lupa untuk pendeteksian nilai analog yang didapat oleh pembacaan suhunya ini. Kemudian inputnya ini terhubung ke pin ADC analog 0 ini. Kemudian lanjut ke programnya. Nah ini untuk programnya di sini untuk include library-nya masih sama kayak percobaan saya tadi, tetapi di sini yang digunakan adalah sensor suhu, yaitu bukan potentiometer. Untuk pendefinisiannya sama, yaitu terletak di pin input analog 0. Kemudian integer hasil baca ADC di set nilai awalnya adalah 0, kemudian float suhu baca 0. Nah ini ditampung ke dalam tipe data float dikarenakan buat pembacaan suhu bacanya ini nanti agar bisa dibaca dalam bentuk bilangan desimal, itu agar komanya itu dapat tertampil pada LCD. Selanjutnya itu void setup. Nah, void setup di sini masih sama menggunakan LCD 16x2 dan alamatnya juga masih sama. Nah, di print karakter tulisan latihan baca suhu, di set kursor, kemudian dibaca sensor LM35. Kemudian dijeda selama waktu 1000 milisecond. Nah, di sini yang membedakan pada void loop-nya. Untuk void loop yang pertama yaitu hasil baca ADC sama dengan analog read dari pin ADC-nya. Nah, pin ADC ini tadi terletak di pin A0. Berarti nanti yang dipanggil adalah hasil baca ADC, yaitu dihasilkanlah sebuah fungsi analog read dari pin analog 0. Nah, kemudian setelah data ADC-nya itu didapat karena dimasukkan ke dalam fungsi analog read ini, kemudian dikonversi dari nilai ADC ke nilai suhu. Nah, pengkonversiannya yaitu suhu baca tadi yang ditampung ke dalam tipe data float, dimasukkanlah sebuah hasil baca ADC dikalikan dari hasil regresinya ini. Hasil regresi yaitu X var atau X variabel, kemudian di sini ada interceptnya yang didapat. Nanti mungkin saya akan bisa masuk ke dalam proses regresinya itu. Mungkin saya selesaikan dulu untuk pembacaan pada programnya ini. Dikali mana ini? Dan ini hasil baca ADC dikali dengan X var-nya 0,487 sekian ditambahkan dengan X var-nya minus 0,08936 sekian kayak gitu. Kemudian ditampilkanlah hasil dari pembacaan suhu. Mohon maaf ini gini. Hasil pembacaan suhu LM35-nya. Di set LCD clear dulu, kemudian di set kursornya dibaca nilai ADC. Nah, nilai ADC-nya tadi akan dibaca dan diberikan ke dalam LCD-nya agar nanti bisa tertampil yaitu data dari ADC dan juga suhunya. Nah, ini baca ADC-nya. Baca ADC, kemudian di sini adalah baca suhunya. Nah, ini suhu baca. Berarti tadi dimasukkan suhu baca ini ke dalam LCD.print.
Kemudian di jeda interval baca sensor selang jeda waktu selama 100 milisecond. Baik, mungkin saya masuk ke proses regresi gitu ya. Untuk didapat nilai dari hasil baca DC ini dikalikan dengan faktor pengkali X-var-nya, kemudian intercept ini didapat dari regresi. Oke, di sini masuk ke dalam regresinya. Nah, di sini saya masukkan input sebanyak 20 data ya, 20 data. Dikarenakan ketika saya menggunakan 10 data itu nilai dari suhu yang tertampil itu cenderung tidak sesuai dengan pembacaan sensor suhu yang ada di LM35-nya itu. Jadi saya membuat mungkin bisa lebih teliti ya gitu, karena terdapat 20 data untuk yang dimasukkan ke dalam regresinya. Dan saya menginputkan suhu yang seharusnya terlebih dahulu. Suhu seharusnya. Nah, ini suhu yang seharusnya itu didapat di sini. Nah, digerakkan ketika suhu seharusnya. Mungkin saya bisa langsung simulasikan untuk bisa langsung memasukkan ke dalam proses regresinya. Nah, ini suhu seharusnya 10 derajat. Nah, ini suhu sudah terbaca 10,14. Berarti ini sudah saya masukkan tadi bahwasanya rumus dari pengkonversian ADC ke suhu itu sudah dikatakan bisa sesuai gitu untuk pembacaan sensor suhunya. Nilai ADC-nya tadi 21, nah itu dimasukkan ke dalam nilai ADC ini. Nah, suhunya kan 21. Untuk suhu yang seharusnya 10, nilai ADC-nya dimasukkan gitu. Dan untuk nilai yang seharusnya yang lainnya itu sama. Ketika katakanlah ini 20 gitu. Berarti di sini nanti dilihat di set 20, nanti dibaca nilai ADC di sini berapa. Kemudian setelah nilai ADC didapat dimasukkan ke dalam Excel ini. Berarti 41 nilai ADC-nya. Begitupun seterusnya sampai ini saya menggunakan 20 data sampai 95 derajat didapat ADC-nya adalah 195. Oke, masuk ke dalam proses regresinya. Untuk yang pertama, klik data ini, kemudian klik data analisis yang ada di sebelah sini, pilih menu regression di analisis toolnya, kemudian klik OK. Nah, klik OK. Di sini terdapat input Y range dan juga input X. Nah, input Y di sini diinputkan untuk suhu yang seharusnya. Berarti di drag aja suhu yang seharusnya ini semuanya sudah dimasukkan. Nah, untuk input range X ring-nya itu dimasukkan dari nilai ADC. Kemudian di input OK, kemudian klik OK regression. Nah, ini maka hasil dari data tabel suhu seharusnya ini dan juga nilai ADC kan didapat ini intercept minus 0,08, intercept minus 0,08936 dan X variabel 0,48707. Itu mungkin ini bisa saya geser data yang lebih lengkap. Nah, ini dimasukkan ke dalam Arduino-nya ini. Nah, dimasukkan ke dalam Arduino-nya ini 0,8936. Hasil X var-nya adalah X variabel ini 0,4870 sekian ini dimasukkan, yang digunakan sebagai faktor pengkali dari hasil baca ADC-nya, kemudian ditambah dan dari nilai intercept ini, nah, minus 0,8936 dimasukkan. Maka nanti hasil persamaan ini akan dibaca berupa suhu kayak gitu, berupa suhu yang ada di sini. Baik, mungkin saya bisa lanjut ke dalam simulasi Proteusnya. Oke. Nah, ini saya sudah memasukkan program Arduino ini ke dalam microcontroller ini. Nah, berarti katakanlah tadi tugasnya adalah range rentangnya kan suhu asli dari 10, 15, 20, 25 sampai 100. Mungkin di sini saya akan mencoba beberapa input suhu ya. Dimulai dari 10. Nah, ini dimulai dari suhu 10 sudah terbaca pada LCD yaitu 10,14.
Oke, kemudian saya tambah 5 ke 15. Nah, ini dapat 15,1 derajat. Kemudian katakanlah misal saya langsung ke 25 derajat. Nah, 25 derajat. Nilainya akan tertampil di LCD adalah 25 derajat dengan nilai ADC 52. Itu. Dan untuk tegangannya yaitu sebesar 0,25 volt atau sebesar 250 mV. Mungkin saya bisa tambah kembali ke 30 derajat. Nah, akan ditambahkan 30 derajat. Oke, didapat di suhu 30 derajat dengan dibaca nilai di sini 62. Mungkin saya langsung loncat ke 45 derajat. 45 derajat. Nah, nanti akan dibaca sebesar nilai 45 derajat kayak gitu. Baik, mungkin itu saja berkenaan dengan pemaparan saya pada mata kuliah mikrokontroler Arduino, pengaksesan sebuah sensor suhu LM35 dan juga tadi menggunakan input potensio, itu berkenaan dengan materi analog to digital converter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.